Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Nah, ini untuk soal nomor 7 sampai nomor 12, diketahui dua titik pada garis L1 dan garis L2. Tanpa menggambar grafiknya, tentukan apakah kedua garis tegak lurus, ataukah sejajar, ataukah tidak keduanya. Nah, syarat kedua garis itu saling tegak lurus, ya. Itu kemiringannya atau gradiennya kalau kita kalikan harus sama dengan min 1. Nah, ini diingat-ingat. Jadi kalau saling tegak lurus maka nanti M1 ya. Kalau kita kalikan dengan M2 ini sama dengan min 1. M itu adalah gradien ya. Rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Nah, ini sudah sering kita bahas ya di video-video sebelumnya. Delta Y itu ya berarti Y2 dikurangi Y1. Kemudian delta X itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, ketika tegak lurus, maka nanti M1 kalau kita kalikan dengan M2 itu pasti ketemunya sama dengan min 1. Nah, kemudian ada kejadian khusus. Nah, kejadian khusus itu apa ya istilahnya? Jadi ada sesuatu yang istimewa di sini. Kalau garis L1 itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, kira-kira kalau kita gambar seperti ini, ya. Ini L1. Maka nanti M1 itu pasti sama dengan tak terhingga. Ya, jadi garis yang vertikal, yang tegak itu kemiringannya tak terhingga. Ini yang paling besar. Kemudian misalkan L2 ini sejajar dengan sumbu X. Nah, dia mendatar. Maka nanti kalau kita hitung, maka kemiringannya itu akan sama dengan 0. Ya. Jadi kalau vertikal, kemiringannya tak hingga, dia miring sekali. Kemudian kalau garisnya itu mendatar, ya berimpit dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu X, ya. Maka kalau kita hitung kemiringannya itu pasti sama dengan 0. Nah, di sini L1 juga tegak lurus dengan L2. Nah, jadi syaratnya ada dua ya. Bisa M1 kali M2 sama dengan min 1, itu tegak lurus. Bisa juga M1 tak hingga M2 sama dengan 0. Nah, itu juga saling tegak lurus. Kemudian sejajar. Kedua garis dikatakan sejajar ya ketika kemiringannya itu sama. Jadi kalau kita gambar ya, misalkan ini adalah L1. Kemudian yang ini adalah L2. Nah, terlihat di sini L1 sejajar dengan L2. Maka nanti syarat kedua garis itu sejajar, M1 itu harus sama dengan M2. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita akan coba mengerjakan soal nomor 7. Untuk L1 melalui 2,5 dan 4,9. Berarti kita hitung dulu M1. Ya, rumusnya delta Y dibagi delta X. Jadi ini X1, Y1. Kemudian ini X2, Y2. Kita hitung M1. Nah, langsung aja ya kita masukkan ke rumus ya. Jadi Y2 dikurang Y1. 9 dikurang 5 sama dengan berapa? Sama dengan 4, ya kan? Lalu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti M1 sama dengan 4/2. Nah, itu sama dengan 2. Sekarang kita hitung M2. Nah, rumusnya sama. Berarti 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Lalu 3 dikurangi min 1. Ya, 3 dikurangi min 1 ya berarti sama dengan 3 plus 1. Nah, sama dengan 4. Min 2/4 kalau kita sederhanakan ini sama dengan min 1/2. Nah, terlihat di sini kalau kita kalikan M1 dengan M2 hasilnya sama dengan min 1. Ya, jadi kalau M1 kita kalikan dengan M2 berarti 2 kali min 1/2. Nah, ini sama dengan min 1. Artinya garis L1 dan L2 saling tegak lurus. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Caranya sama, langkah-langkahnya adalah kita hitung dulu M1 dan M2 ya. Oke, untuk M1 berarti 2 dikurangi min 5. Berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dibagi X2 dikurangi X1. Min 1 dikurangi min 3 berarti sama aja dengan min 1
ditambah 3. Ya, min 1 ditambah 3 itu sama dengan 2. Nah, biarkan seperti ini aja ya, M1 sama dengan 7/2. Sekarang kita hitung M2. Ya, berarti 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Lalu 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Nah, ini coba kalau kita kalikan ya. M1 kali M2. Ini pasti juga sama dengan min 1 ini kelihatannya. 7/2 kali min 2/7. Nah, ya kan? Sama dengan min 1 ini ya, jelas. Ini 7 dicoret dengan 7, 2 dicoret dengan 2, tinggal min 1. Nah, artinya M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti L1 dan L2 itu saling tegak lurus. Jadi ya, kalau digambar nanti L1 pasti tegak lurus dengan L2. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Untuk L1 4,-2 dan 3,-1. Ya, langkah-langkahnya sama. Berarti M1 sama dengan min 1 dikurangi min 2 atau min 1 ditambah 2. Nah, ini sama dengan 1 dibagi 3 dikurangi 4 ya. 3 dikurangi 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan min 1. Coba saya ulangi lagi ya. Min 1 dikurangi min 2. Min 1 ditambah 2. Min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Oke, sudah betul. Kemudian 3 dikurangi 4, ini min 1. Ya sudah, berarti ini min 1 ya jawabannya. Untuk M1. Sekarang kita hitung M2. Berarti min 16 dikurangi min 1. Berarti sama aja dengan min 16 ditambah 1 ya kan. Nah, ini min 15. Lalu min 10 dikurangi min 5. Min 10 ditambah 5. Min 10 ditambah 5 itu berapa? Min 10 ditambah 5 ya berarti min 5. Nah, minus dibagi minus itu jadinya plus. Ya kan? 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, terlihat di sini kalau misalkan ini kita kalikan. Nah, M1 kali M2. Ya, saya coba ya. M1 kali M2. Ini kan min 1 kali 3. Nah, min 1 kali 3 itu berapa? Ya sama dengan min 3. Nah, berarti pasti L1 dan L2 itu tidak tegak lurus. Nah, ini sudah pasti. Karena M1 kali M2 ini tidak sama dengan min 1. Kemudian apakah sejajar? Ini juga pasti tidak sejajar, ya kan? Karena M1 min setengah ini beda dengan M2. M2-nya kan 3. Nah, berarti untuk soal nomor 9, L1 dan L2 ini tidak keduanya. Ya, tidak keduanya. Jadi tidak tegak lurus sekaligus tidak sejajar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, kita bersihkan dulu ya. Untuk soal nomor 10, L1 0,0. Kita tulis lagi aja biar tidak lupa ya. X1, Y1 0,0, 2,3 berarti X2, Y2. Nah, kita hitung sekarang M1 dan M2-nya berapa. Untuk M1, tadi rumusnya M itu adalah, masih ingat ya, delta Y dibagi dengan delta X. Jadi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, untuk M1 berarti 3 dikurangi 0. Sama dengan berapa? Sama dengan 3. Lalu dibagi delta X2 dikurangi 0. Nah, ini sama dengan 2. Kita hitung sekarang M2. Ya, berarti min 2 dikurangi 5. Min 2 dikurangi 5 sama dengan min 7. Kemudian X2 dikurangi X1 ya. 0 dikurangi min 2. Berarti 0 ditambah 2. Nah, ini sama dengan berapa? 2. Nah, ini kalau kita kalikan, ya kan? M1 kali M2 ini jelas tidak sama dengan min 1. Coba kalau kita kalikan. M1 kali M2. 3/2 kali min 7/2. Nah, ini sama dengan min 21/4. Nah, artinya L1 dan L2 itu tidak tegak lurus. Ya kan? Karena kalau dikalikan
supaya tegak lurus itu harus min 1. Padahal di sini min 21/4. Nah, ini jelas tidak tegak lurus. Kemudian L1 dan L2 ini juga pasti tidak sejajar, ya kan? Karena M1 berbeda dengan M2. Berarti nomor 10 ini tidak keduanya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Sekarang kita ke soal nomor 11. Caranya sama ya, langkah-langkahnya sama. Jadi kita hitung dulu M1 9 dikurang 3 sama dengan 6. Lalu 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini 6 dibagi 0. Ya, bilangan dibagi 0 itu sebenarnya nanti sama dengan tak terhingga. Ya, besar sekali. Maka nanti kalau ada sebuah garis kemiringannya tak terhingga, nah, itu nanti kalau kita gambar seperti ini, ya arahnya vertikal. Jadi sejajar dengan sumbu Y. Ya, sejajar dengan sumbu Y. Ini untuk L1. Kemudian untuk M2 ya. Berarti nanti kemiringannya adalah 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Nah, 0 dibagi bilangan berapapun sama dengan 0. Nah, kalau gradiennya tak hingga itu berimpit atau sejajar ya dengan sumbu Y. Kalau gradiennya 0 berarti kemiringannya sama dengan 0 alias tidak miring. Nah, kalau tidak miring ya berarti horizontal, mendatar seperti ini. Nah, ini L2. Jadi kalau L2 ini berimpit atau sejajar dengan sumbu X. Nah, artinya L1 di sini tegak lurus dengan L2. Ya, jadi ketika M1 tak hingga, kemudian M2-nya 0, maka dapat kita simpulkan L1 dan L2 itu saling tegak lurus. Oke, jelas ya? Atau kalau kita kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, di sini. Ini M1 tak hingga, M2 0. Nah, ini juga tegak lurus ya. Jadi tegak lurus itu syaratnya bisa M1 kali M2 sama dengan min 1 atau ya M1-nya sama dengan tak hingga, kemudian M2-nya sama dengan 0. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, ini kita bersihkan aja. Kita di nomor 12 caranya sama. Ini yang terakhir ya. Berarti nanti M1 sama dengan berapa? 5 dikurangi 5 itu sama dengan 0. Kemudian 2 dikurangi 3 itu sama dengan min 1. Ya kan? 0 dibagi min 1 sama dengan 0. Kemudian M2 4 dikurangi 4 0. Kemudian 0 dikurangi 2 min 2. Berarti M2 ini juga sama dengan 0. Nah, artinya M1 dan M2 ya, itu hasilnya sama dengan 0, berarti kemiringan grafik atau kemiringan garis L1 dan L2 itu sejajar, ya kan? M1 sama dengan M2 sama dengan 0. Nah, ingat kalau sebuah garis kemiringannya 0 itu berarti garisnya mendatar seperti ini. Nah, ini kalau kita gambar ya. Jadi L1, ini L2, ini saling atau kedua garis ini pasti akan sejajar. Keduanya bisa berimpit dengan sumbu X ya, atau dapat kita katakan L1 dan L2 ini sejajar dengan sumbu X. Karena tidak mungkin di sini berimpit dengan sumbu X. Lihat koordinatnya di sini kan 3,5, ini 2,5 ya kan. Kalau berimpit dengan sumbu X ya berarti nanti Y-nya itu pasti sama dengan 0. Nah, sementara di sini Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, berarti yang lebih pas adalah L1 dan L2 dalam hal ini adalah sejajar dengan sumbu X. Keduanya tidak berimpit tetapi sejajar dengan sumbu X. Berarti nomor 12 ini jawabannya adalah L1 dan L2 sejajar. Karena dipenuhi syarat yang kedua, ya kan? Syarat yang kedua adalah kalau garisnya sejajar, maka M1 sama dengan M2. Nah, jadi kemiringan grafik L1 sama dengan kemiringan grafik L2. Nah, kebetulan di sini gradiennya sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti itu ya jalan ceritanya. Baik, ini adalah penyelesaian soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 12.